Pada Maret 2024, harga kolang-kaling lokal naik karena tingginya ekspor kolang-kaling ke luar negeri. Hal ini menyebabkan stok kolang-kaling di pasaran menipis. Pada Oktober 2024, Indonesia berhasil mengekspor 20 ton kolang-kaling ke Vietnam. Saat ini kolang-kaling telah menjadi komoditas ekspor ke negara-negara di Asia, Eropa, Belanda, Amerika Serikat. Kolang-kaling merupakan buah yang berasal dari pohon aren yang dibakar hingga hangus bersama kulitnya. Setelah itu dikupas lalu direbus berjam-jam. Setelah itu buah difermentasikan selama 2 hingga 3 hari, direndam dalam air dan dicuci berkali-kali sebelum dijual. Kolang-kaling di luar negeri dijadikan sebagai manisan dan juga makanan kesehatan karena kolang-kaling dapat melancarkan pencernaan, mengendalikan kadar gula darah, bagus untuk kesehatan jantung, meredakan nyeri sendi, mengobati osteoporosis dan mencegah dehidrasi. Cara menyimpan kolang-kaling di rumah: cuci bersih kolang-kaling hingga hilang lendirnya, lalu rebus selama 10 hingga 15 menit dengan api kecil hingga empuk. Agar kolang-kaling tetap segar selama 1 hingga 2 minggu, buah ini harus direndam menggunakan air bersih, kemudian disimpan di wadah Tupperware. Lalu, tempatkan di dalam kulkas, tidak perlu dimasukkan ke dalam freezer. Kisah dari Koperasi Pemasaran Bonani Asar berhasil ekspor perdana kolang-kaling ke Vietnam. Acara launching digelar di gudang kolang-kaling Purbasinomba, Desa Marsada, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2024 lalu. Koperasi Bonani Asar didirikan atas dasar kebutuhan para pelaku pasar di Tapanuli Selatan untuk memiliki lembaga legal yang mendukung kegiatan perdagangan mereka. Kolang-kaling dipilih karena komoditas ini selalu tersedia dan memberikan penghasilan cepat bagi para petani dengan produksi yang singkat. Dalam ekspor perdana ini, 20 ton kolang-kaling diberangkatkan ke Vietnam melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Selain itu, permintaan ekspor ke Filipina juga meningkat hampir 60 ton per bulan. Selain itu, permintaan dari Vietnam sendiri sudah mencapai 80 ton per bulan. Koperasi Pemasaran Bonani Asar berencana terus berkembang dan memperluas pasar. Salah satunya fokus ke depan untuk memperbaiki legalitas komoditas seperti sertifikasi kolang-kaling, yang meskipun sudah diekspor belum memiliki sertifikasi resmi. Pada tahun 2021, di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah melakukan ekspor kolang-kaling sebanyak 20 ton. Pasokan buah ini berasal dari petani aren setempat dengan tujuan ekspor ke Filipina. Potensi pohon aren di daerah ini sangat besar, sehingga perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Perlu upaya dari pemerintah agar memberikan bibit gratis agar masyarakat setempat mampu mengembangkan dan menumbuhkan tanaman aren lebih banyak lagi. Semakin banyak tumbuhan aren yang ditanam, maka penghasilan olahan kolang-kaling juga akan semakin besar. Jika kita memiliki buah yang banyak, kita bisa memanfaatkannya untuk melakukan ekspor ke berbagai negara. Karena ekspor kolang-kaling bisa meningkatkan devisa negara. Tanaman aren sudah menjadi produk komoditas. Selain menghasilkan buah yang disebut kolang-kaling, juga menghasilkan gula aren. Kemudian batang pohonnya bisa menghasilkan sagu aren dan juga digunakan untuk kerajinan dan juga bisa dijadikan sebagai furnitur. Sedangkan batang daunnya atau lidi bisa dijadikan sebagai sapu lidi dan serat ijuknya atau akarnya dijadikan sebagai kerajinan bernilai tinggi. Ekspor kolang-kaling yang telah dilakukan para pengusaha daerah itu akan menjadi pemicu semangat petani setempat untuk menekuni usaha pertanian. Usaha perkebunan pohon aren. Jen Segala dari PT Furnindo Segala Persada selaku pihak eksportir kolang-kaling asal Kabupaten Rejang Lebong menyebut, jika usahanya itu sudah ditekuni sejak 8 hingga 9 tahun yang lalu dengan barang yang diambil dari Jawa Barat, Banten, dan juga Sumatera Utara. Sedangkan untuk barang yang dari Kabupaten Rejang Lebong dilakukan sejak 4 tahun yang lalu. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan ekspor kolang-kaling selain ke Filipina, juga ke Malaysia dan Singapura. Namun terbesar adalah dengan negara tujuan Filipina. Sepanjang tahun 2022 silam, pihaknya sudah mengekspor hingga 140 ton atau rata-rata 60 ton per bulan.
adalah Filipina yang meminati kolang-kaling dari Indonesia, khususnya Jawa Barat. Permintaan dari Filipina sangat besar sebagai bahan baku manisan, ujar Roni Sagala. Menurut Roni, dirinya sampai kewalahan memenuhi permintaan ekspor kolang-kaling dari Filipina. Tiap bulan, rata-rata, ia berhasil mengirim 4 kontainer. Setiap kontainer berisi 18 ton kolang-kaling. Dalam 1 bulan, sedikitnya ia mengirim 72 ton kolang-kaling ke Filipina. Menurutnya, permintaan kolang-kaling dari Filipina masih besar, namun dirinya masih kekurangan pasokan. Sampai saat ini di Jawa Barat misalnya, tidak ada perkebunan pohon aren, sehingga ketersediaan bahan baku menjadi sulit. Roni sendiri harus mencari kolang-kaling sampai ke pelosok selatan Jawa Barat seperti Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya. Untuk pasar ekspor, kriteria buahnya memiliki spesifikasi khusus dan tidak semua buah kolang-kaling bisa dijual. Kolang-kaling yang akan diekspor harus mempunyai bentuk bulat, sedangkan di pasaran di Indonesia banyak dijual kolang-kaling namun bentuknya gepeng sehingga tidak akan laku dijual di pasar ekspor. Di Indonesia sendiri, daerah penghasil kolang-kaling tersebar di Tapanuli Selatan, yaitu di Spirok, Simalungun, lalu di Cipongkor, Bandung Barat, kemudian di Tondano, Tomohon, Sulawesi Utara, lalu di Langkat, Sumatera Utara, kemudian di Kampung Cisongok, Kecamatan Kadukudampit, Kabupaten Sukabumi, lalu Kampung Cikintung, Desa Margawati, Kecamatan Garut Kota, kemudian di Pematang Raya, Desa Tanjung Sari, lalu di Binjai, Sumatera, dan di Tarutung, Sidamanik dan Siantar, Sidikalang, Parbuluan, Sumbul, Sitinjo, dan Silima Pungga-Pungga. Selain diekspor, permintaan kolang-kaling di bulan Ramadan di dalam negeri mengalami lonjakan yang cukup signifikan, mengingat panganan yang satu ini dijadikan berbagai jenis makanan, mulai dari kolak hingga campuran es buah. Seorang pengusaha kolang-kaling bernama Jumiran di Desa Manjang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengatakan, permintaan akan buah ini tidak hanya dari Medan saja, tapi juga dari Bandung, Magetan, Aceh, hingga Padang. Di luar bulan Ramadan, ia hanya mengolah buah kolang-kaling 800 kg setiap hari. Namun di bulan Ramadan, ia mengolah sebanyak 1,5 ton setiap hari. Untuk itu, ia memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak untuk mengolah buah kolang-kaling, mulai dari mengambil buahnya hingga proses pengiriman setelah fermentasi. Untuk harga sendiri, saat ini buah kolang-kaling mengalami kenaikan yang cukup bagus. Biasanya hanya Rp6.500 per kilo, saat ini bisa mencapai Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilo. Bahan bakunya sendiri didatangkan dari daerah Sidikalang dan Porsea. Untuk buah lokal, bukannya tidak ada, namun bentuknya kecil-kecil dan itu tidak memenuhi permintaan dari Bandung yang menginginkan buah yang besar.